teman-teman yang di luar rencana saya. Saya terlalu ya, terima kasih sudah terima kasih sudah linknya saya juga. Jadi saya ikut pakai masker ya, karena memang mendadak tadi. Oh iya, nggak Ya, apa-apa kali Nak. ya saya Tapi ada ini aja Kak, suaranya agak ini Kak, mungkin bisa kosong. agak jauh gitu Kak. Ya, Saya sampai pakai oke, nggak apa-apa kali Nak. Mungkin aku bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dulu kali ya. Nah dari teman-teman nih, tadi aku kan ngejelasin nih kayak eh lowongan di lowongan admin di job street itu kayak gimana gitu. Ada nggak teman-teman yang pengen, ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman sebelum kita masuk nih ke materinya? Atau teman-teman pakai kayak baru tahu, oh ternyata admin sebanyak itu ya Kak lowongannya gitu. Ya ada nih yang mau nanya-nanya nih. Yang apa-apa juga sih, berarti ya teman-teman udah paham gitu ya. Jadi semoga nih teman-teman excited juga setelah tahu data-data, oh ternyata lowongan ini banyak ya lowongan admin ini gitu. Jadi kayak, tapi itu jangan membuat teman-teman, oh banyak lowongannya berarti aku udah diterima dong. Wah, ya kan rekruter juga bakal ngeliat lagi nih orang-orang yang apa yang lowongan admin banyak, yang apa juga banyak, teman-teman jangan salah gitu ya. Jadi sebisa mungkin jadilah pembeda gitu ya dengan kayak teman-teman ya bikin portofolio yang bagus lah ya gitu dengan kalau di kelas intensif sih dengan ikut kelas yang rajin terus kayak ikut kayak develop juga misalnya kayak rajin-rajin juga ikut mentoring, rajin ikut kelas ngerjain tugas, ikut mentoring buat apa, aku ingatkan lagi kalau mentoring itu buat bantu teman-teman, jadi nggak cuma teman-teman tahu nih oh oke, admin itu tuh cara jadi admin tuh kayak gini gitu, tapi juga kayak soft skill teman-teman, karena hard skill bukan cuma hard skill doang tapi juga soft skill juga gitu. Oke ya teman-teman ya. Nah, oke, dari Mbak Lina sudah oke? Tes, sudah oke suaranya? Oh Coba ya, tes udah dulu. oke Oke, banget. oke, oke, pakai Ah, mikrofon oke ya. Oke, oke, baik. Terima kasih Kak Jovita. Ini sudah boleh mulai untuk share screen atau gimana? boleh Kak Lina, silakan. Oke, saya open dulu ya. Oh, sebelumnya bisa jadi saya sudah dikenalkan ya oleh Kak Jovita. Saya salah satu subject matter expert di sini, sebutannya ya, atau tenaga ahli lah gitu. Nanti di sini saya akan sedikit mengajarkan atau akan sedikit sharing nih pengenalan buat profesi admin itu seperti apa sih gitu. Buat teman-teman kali ya yang memang join di sini memang tujuannya kan backgroundnya macam-macam ya. Ada yang bisa jadi mau karir changing atau ada yang mau memulai karir baru atau ada yang kayaknya saya basic dari yang paling mudah dulu deh gitu. Itu that's okay. Yang penting belajar dari pengalaman yang sebelumnya dan buat teman-teman juga karena kalian akan menjalani ini, terutama kalau ada yang ikut kursus intensif ya, apalagi kalau ada yang sampai magang, akan menjalani periode yang cukup ketat dan kalian akan belajar di malam hari gitu. Silahkan mindsetnya disetting, energinya cukup gitu ya untuk sampai malam gitu. Silahkan disetting bahwa teman-teman berkomitmen untuk dapat ilmu di sini. Oke, kita masuk ke pengenalan profesi admin. Bisa jadi tadi sudah di-open oleh Kak Jovita. Sebelum mulai kita berdoa dulu supaya niatnya benar gitu. Buat teman-teman silahkan berdoa percaya. Oke, yuk kita mulai. Oke, relax dulu. Kenapa ada relaksasinya? Karena kalau tegang, ilmunya tidak masuk. Jadi saya tidak mau ngajar sia-sia, kalian juga nggak mau buang waktu sia-sia kan? Oke. Jadi silahkan tarik nafas, sebutkan. Kalau sudah relax, yuk 10 detik atau 5 detik, kita mulai. Oke, kira-kira di sini ada yang udah tahu pekerjaan sehari-harinya admin nggak? Silahkan di kolom chat jawab A untuk udah tahu, B belum sama sekali. Gitu. Saya pengen lihat engagementnya teman-teman di sini. Chat room, oke, oke, good, good. Ayo, oke, sudah tahu sebagian, good. Oke, lanjut. Wah, sekarang ada nakama, ada taksi nih. Dari One Piece. Oke, sudah tahu sedikit. Oke, oke. Oke, mostly di sini sudah tahu. Yuk, kita lanjut aja. Oke, karena sudah tahu tadi, tuliskan satu aja, satu tugas sebagai admin.
ketik silahkan di kolom chat Zoom. Satu aja. Tadi sepertinya juga ada, sudah dijelaskan, saya dengar-dengar tipis. Arsip input data, surat masuk, tata kelola, oke, good. Database, petty cache, oke. Laporan, please. Oke, very good. Oke, very good. Teman-teman sudah bisa menjawab ini semua. Nice. Nah, nanti di dalam program ini kita akan belajar beberapa hal, yaitu pengenalan profesi admin. Ini yang nanti akan saya jelaskan di hari ini. Kemudian ada jenis-jenis admin dalam perusahaan, dan jenjang karirnya gimana sih? Tentu aja teman-teman kan tidak mau stagnasi ya. Saya maaf, sebelumnya saya tidak tahu ya. Bisa jadi ada teman-teman yang memang ya saya sudah cukup nyaman, that's okay, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen, saya pengen jenjang karir saya naik nih gitu. Bisa nggak ya kalau dimulai dari admin harga? Nah, ini untuk yang poin 3. Kemudian nanti kita belajar job desk-nya apa aja sih? Ya tadi kan sebagian sudah disebutkan. Terus keterampilan seperti apa aja nih yang dibutuhkan. Nah, oke, kita masuk ke bab 2-nya. Apa sih itu admin dan kenapa diperlukan di perusahaan? Nah, apa yang terpikir ketika teman-teman dengar kata admin? Yuk tuliskan 1-3 kata di kolom chatroom. 3 kata. 1-3 kata. Yuk. Kalau data. Titik, oke. Urus, surat. Apalagi? Aha, aha. Deadline. Wow, deadline. Time management. Oke. Surat. Oke. Ada lagi? Yuk, di sini ada 51 orang buat laporan. Ada lagi? Let's go. Analisis. Oke, sip. Kita lihat next. Nah, cerita sedikit tentang karir aku di admin. Ini saya sebelum masuk ke sini, apakah ada teman-teman di sini yang memang profesinya sebagai admin yang sudah bekerja? Apakah ada? Ada? Belum? Ada yang sudah? Oh, ada. Yurki. Yurki dari tim apa ini? Halo. Ya, halo Kak. Halo. Ini saya panggilnya Pak Yurki, Viro, unik banget namanya. Yurki boleh, Viro Oke. boleh. Oh, oke. Oke, Viro. Maaf. Viro kerjanya sebagai apa sekarang? Untuk saat ini saya ikut OS sih Kak. Kebetulan saya tugasnya itu rekrutmen, rekap gaji sama rekap absen. Selain Oh, itu saya juga freelance di admin juga industri kayu gitu. oke. Itu kayak gimana sih? Saya itu pagi itu di perusahaan industri kayu juga. Itu saya tugasnya sehari-hari itu rekap, ngecek ke produksi, ngecek-ngecek karyawannya masuk atau enggak, terus rekap absennya, sama kebetulan di perusahaan saya itu gitu. Oke. Malah Mm, di supplier industri kayu juga Oke. gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk sharingnya, Viro. Kita ke Uh, Iya, sama-sama. Kita tetap satu lagi nih. Ini Safitri ya. Halo. Halo Kak. Halo. Iya, Safitri. Kak, Iya, halo Safitri. Safitri sedang bekerja di mana saat ini? saya sedang bekerja kebetulan di staf administrasi. Oh, oke, good. Coba boleh cerita sedikit? Job desk saya itu di sana tuh merapikan dokumen kayak surat menyurat, tentunya kearsipan juga ya Kak. Mm-mm. Nah, saya tuh kebetulan bekerja di perusahaan yang
kursus bahasa Jepang. Jadi Oh, keseharian saya tuh ketemu dengan bahasa Jepang gitu. oh, ini apa? Ya, Lembaga bimbingan buat yang keluar negeri gitu ya, Kensho? iya Atau betul, oh, betul. Kalau yang tadi betul. dari eh, apa manufaktur kain ya, yang ini sekarang dari LP. Ya baiklah, terima kasih banyak untuk sharingnya, Safitri. Sama-sama, Oke, Kak. iya, thank you. Oke, jadi kurang lebih cerita dari teman-teman nih, teman-teman yang ada di sini, ternyata ada yang sudah masuk gitu di situ dan oh, kurang lebih kayak demikian ya aktual. Nah, jadi apa sih admin itu? Jadi admin ini adalah teman-teman atau orang yang mengurusi tata kelola administrasi. Jadi itu kayak surat menyurat tadi sudah disebutkan oleh dua teman kita di sini, Viro dan Sastri. Terus membuat laporan, pengarsipan, nah, sampai laporan keuangan, pengaturan laporan keuangan ya. Oke, terus emang sekarang masih perlu admin ya? Tentu masih perlu, karena makanya tadi ada teman-teman yang masih kerja di situ ya, berhasil kerja di sana. Nah, boleh nih, tadi kayaknya juga dari Mbak Jovita sudah sharing ini, tapi supaya lebih sahih, teman-teman coba buka Jobstreet, boleh di handphone atau either di media lain, coba diklik itu ternyata ada berapa sih lowongan admin dalam 24 jam terakhir. Karena kalau menurut review, di sini admin adalah loker yang paling banyak dicari di Jobstreet di sepanjang 2023. Nah, coba eh, share ke saya nih di chat room. Kira-kira ada yang berhasil membuka Jobstreet dan udah ngetik kata admin, itu ada berapa lowongannya dalam 24 jam terakhir. Karena biar valid ya. Ada yang berhasil buka. Berapa angkanya? Berapa angkanya? Coba saya sambil buka yang di handphone ya, karena kalau di laptop itu korporat. Oh, oke, ada satu hari ini ada 1.500, 1.596. Kalau 22.000 ini 2023. Hari ini ada 1.596 lowongan sebagai seorang admin dengan aneka ragam industri, dengan aneka ragam daerah gitu ya. Ternyata banyak ya. Dan kalau di total selama 1 tahun 22.785. Ini berarti ada 22.785 kesempatan selama 1 tahun. Dari Januari sampai sekarang bulan Desember. Jadi kelihatan ya opportunity-nya. Tapi itu berarti apa? Berarti ada 1.500-an kesempatan dengan persaingan ya satu Indonesia nih yang memang mau posisi itu gitu. Oke? Bisa kebayang ya. Ternyata cukup besar ya. Nah, ini tadi per Mei 29.000. Tadi teman-teman udah browsing sendiri, ternyata per bulan apa hari ini nih, per hari ini tadi 22.785 dan hari ini 1.500. Oke? So sahih ya, itu cukup banyak. Nah, kok bisa? Kenapa sih admin ini adalah posisi yang paling banyak dicari? Jadi simpelnya gitu, organisasi itu, perusahaan dan organisasi itu banyak sekali butuh orang yang terampil, cepatan gitu, untuk mengelola sistem, koordinasi kegiatan, dan manajemen sumber daya supaya organisasi ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi eh, ada dua ranah yang berbeda gitu ya. Katakan ada finance, ada operational, kemudian ada oh, supporting. Supporting ini dalam arti orang yang mengelola data-data ini gitu. Nah, biasanya nih kalau kayak sales atau lain-lain mereka tidak terlalu banyak terampil dalam mengelola sistem yang rigid, tapi mereka ngejar target sales dengan kreatif. Ini ngejual A, jual B, bla 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 seperti apa. Nah, tapi semua itu tidak ada artinya kalau tidak bisa dicek dengan data yang sahih. Nah, jadi makanya dibutuhkan orang-orang yang memang ngumpulin data itu, kelola sistemnya dengan rapi, dikoordinasikan dengan rapi, dan di-manage dengan eh, apa terus-menerus ya sustainable. Nah, yang biasa dilakukan admin apa aja sih di sini? Ini struktur umum ya. Ini secara garis besar aja, secara
struktur umum yang digunakan di perusahaan. Note-nya itu lihat di bawah dulu. Setiap perusahaan punya struktur dan peran khas yang beda-beda. Jadi tidak akan melulu seperti ini, bisa jadi sangat berbeda. Contoh di perusahaan saya, kita tidak punya sales karena saya ada di lembaga negara. Oke, di sini bisa dilihat teman-teman, struktur perusahaan biasanya ada 3 bagian ya. Secara garis besar itu ada keuangan, ada HR, kemudian ada operasional atau bisnis. Nah, di sini dilihat di HR untuk admin ngapain aja sih? Ini tadi ada teman-teman udah cerita. Di sini bisa mengelola administrasi karyawan, mengelola database tadi disebutin ya sama Viro, terus mengirimkan pengumuman karyawan. Kalau di keuangan gimana? Itu bantu kelola dokumen, bantu transaksi data dalam sistem keuangan, membantu juga nih buat ngirimin tagihan gitu. Biasanya purchase order dan lain-lain. Kemudian kalau di produksi gimana? Di bagian production ini atau di manufacturing ini ada mencatat pemesanan, misalnya permintaan bahan baku, monitor stok atau stok opnam, biasa di teman-teman warehouse, kemudian ngatur jadwal produksi, jadi juga teman-teman manufacture, kemudian mengatur transportasi dan pengiriman. Ini di supply chain. Kemudian ada sales dan marketing juga ada nih, seperti yang tadi saya bilang. Mereka punya, memang mereka kemana-mana. Tapi kalau nggak ada datanya gimana mau di-report ke manajemen ya, ke direkturnya. Direkturnya bingung, ini data scatter nih, berantakan. Nah, jadi tugasnya apa admin yang ada di sales marketing? Mereka catat nih, data pelanggannya seperti apa, database-nya gimana, pesanan pengirimannya ada atau enggak, achieve atau enggak nih targetnya. Terus keluhan dan permintaannya gimana. Jadi mereka juga berperan sebagai customer service-nya dari teman-teman sales dan marketing. Nah, admin ini jenisnya macam-macam. Ada apa aja sih? Ada banyak banget jenis admin yang kerja. Nah, saya tanya dulu ke teman-teman, kira-kira jenis apa aja yang kalian tahu? Ya, siapa tahu tadi ya ada yang udah browsing di Jobstreet tuh kelihatan, oh ada admin ini Kak. Nah, boleh langsung aja di chat room. Warehouse, oke, good. Personal, ya. Oke. Oke, good. All shop, gudang, produksi, proyek, e-commerce, yes, betul. Perkantoran, HRD, produksi. Oke, sip, good. Ternyata banyak banget ragamnya ya. Nah, kita breakdown di sini. Ini ada dari beberapa yang memang teman-teman tadi tulis ya. Ada admin keuangan, JA atau General Affair, HR, operational, sosmed, online shop, sales, dan ada admin gudang atau yang tadi teman sebut warehouse. Very good, teman-teman jawabannya sudah bagus. Oke, keep semangat ya. Habis ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, yuk kita kenal lebih lanjut terkait dengan admin HR. Karena di sini fokusnya adalah memang program HRGA, tentu kita akan belajar dulu nih kenalan sama admin HRGA itu apa sih gitu ya. Jadi HRGA ini kan tadi ada 2 ya, ada admin HR, ada admin GA. Nah, ini digabung nih, ini gabungan antara Human Resource dan General Affair. HRGA ini punya peran besar dalam segala hal misalnya menyangkut terkait SDM di suatu perusahaan. Kenapa? Karena judulnya udah human resource ya, berarti sudah sumber daya kalau bahasa Indonesia. Oke. Nah, dari sekian banyak fungsi Sebelumnya HRGA, next dulu nggak Bu? ya. Kalina aku catat yang sebelumnya yang Kalina ini mohon maaf mau dicatat yang HRGCA-nya dulu bentar boleh Bu? Oh ini? Oh dari admin nggak di-share untuk materi ini? Oh, ya setelah itu. Oh Bukan. setelah itu. Ini? Bukan yang HRGA Human Resource and General Affairs. Nah ya yang itu sebelumnya. Ya. Sebelumnya. Oh ini, oke.
Iya, sebentar ya. Makasih. Oke, oke, oke. Ah, oke. Oh, ini hari ini saya dengan asistensinya siapa? Angel sama Fajar ya? Oke, oke. Aman, Michelle? Sebentar masih ditulis. Ah, itu udah ada dari Kak Fajar tuh. Nanti slide-nya akan di-share saya di LMS. Makasih, Kak. Nah, Ya, it's okay. Biasanya nih di awal akan di-share dulu sih, tapi it's okay. Berarti sangat niat karena dicatat. Very good. Karena itu salah satu cara untuk menghafal yang baik adalah sambil baca sambil catat. Gak apa, ini saya tahan dulu. Saya tahan 5 detik, it's okay. Satu, oke. Dan ya, yuk. Oke, kita next slide lagi ya. Oke, nah dari sekian banyaknya fungsi HRGA dalam perusahaan, posisi admin ini cukup esensial nih di dalam perusahaan. Karena tadi ya, teman-teman lihat sendiri bahwa oh banyak banget data yang perlu dirapikan, dikelola, ditata gitu. Yuk, job desk-nya apa aja sih untuk admin HRGA ini? Nah, kita akan masuk ke breakout room. Ini buat teman-teman nih. Silahkan studi kasus yang pertama ini instruksinya akan saya jelaskan. Teman-teman baca di sini, lihat di layar ya. Instruksinya, cari 5 lowongan admin HRD di Jobstreet dari industri yang berbeda. Berarti perusahaannya beda, dicek juga industrinya ya. Jadi rangkum dalam sheet yang sudah disediakan, nanti akan di-share oleh tim tutor. Kelompokkan nih job desk-nya yang memiliki kesamaan itu apa aja. Terus tuliskan kesimpulan yang kamu dapat dari tugas tadi. Kirimkan tugas ini di LMS Indonesia dalam bentuk Excel atau sheet yang berisi loker dengan format judulnya studi kasus 1 underscore nama lengkap. Ini adalah tugas kelompok dikerjakan di breakout room selama 20 menit. Oke? Oke, buat teman-teman tutor sudah ready? Admin aman? Oke. Yuk, karena sudah di-share, silahkan untuk co-host dibagi-bagi ke dalam breakout room. Yuk, silakan tutor, boleh dibimbing untuk teman-temannya. Ya, untuk Oke, Fajar. Yuk, oke, yang lain ready ya. Nah, dokumennya sudah ada di chat room. Silakan bisa dibuka dulu biar bisa dilihat. Atau teman-teman sudah siap-siap buka tab-nya tadi karena tugasnya adalah mencari 5 lowongan HRGA di Jobstreet dengan industri yang berbeda. Oke, good. Nanti saya akan berkeliling buat cek ya. ya teman-teman bisa langsung join ya ke breakout room masing-masing. Aman? Aurel kan tutor kan ya? Tutor. Kak Maria juga tutor. Clara Ria, tim apa?
Nakama, Oh, oke. Iya, tolong saja. Di rename boleh ya, saya? Biar gampang nanti. Oke, good. Boleh info? Oke, oke. Oh, ada yang ke-kick lagi tuh. Oke, baik. Saya coba keliling. Oh, belum. Paulina, siapa? Oh, udah aman ya. Oke. halo Kak Ina. Halo, ya. Gimana Kak? Aman Kak tadi? Ah, ya saya malah ke dokter karena saya alergi obat. Jadi tadi bingung juga ya. Oh, Saya obat yang diresepinnya malah bikin Mas eh alergi ya Kak? ya jadi ada apa ya semacam istilahnya apa ya muscle twitch. Jadi setengah mukanya nggak rada kebas. Jadi makanya tadi ini mau takutnya kenapa-napa saya ambil obat dulu buat detox. Ini Ah, udah bisa ngomong jadinya. udah mendingan ya Kak ya? Waduh. Salah obat kayak padahal flu aja sih. Cuma Oh, ada obat resepan yang sepertinya salah resep. Jadi dadakan bener-bener tadi dadakan sore baru kerasa agak kok aneh gitu. oke Ya oke. mohon maaf sebelumnya ya dan terima Iya, kasih sudah iya nggak menunggu. apa-apa. Nggak Makasih apa-apa. Kak Jovita ya tadi udah di break dulu gitu. Iya nggak apa-apa kalian. Aku justru kayak, aduh, jangan-jangan ada kenapa-napa nih tadi kayak kalian juga kan nggak mau ke apotek dulu kan? Itu kalian Iya, udah, maksudnya kalian baru tahu oh ternyata aku alergi ingredients ini atau kayak iya. udah Tadi, ya banget. tadi pas ini kenapa tiba-tiba sampai siang itu aman. Pas sore Hmm. muka saya apa ya muka sebelah kiri itu kayak denyut tapi nggak bisa gerak. Jadi wah takutnya parah-parah bel palsi atau apa kan ya pahit-pahit ya jangan. Pas diukur Hmm. maksudnya terakhir saya cuma minum obat resepan sepertinya ada yang nggak cocok di dalam situ terus minta apa ya minta breakdown dari resepnya pas lihat kayaknya ada alergi di salah satu ingredients itu Hmm. dari pas lihat ada satu apa ya dia semacam obat penentang ya Eh, Hmm. padahal buat batuk doang jadi apa Oh, ini terlalu keras obatnya jadi makanya oh. minta udah paracetamol aja deh sama air putih aja. Padahal mau cuman ngobatin flu doang ya Mbak. Jadi, Iya, coba flu doang. Terus ini pakai racikan. Lah, aduh. kok malah kok malah gini. Ya udahlah. Ya, nah Oh, dokter gitu. oke oke oke. Oh, oke oke. Aduh, aku jadi ini nih. Ya, Eh, ini di luar kendali dan di luar apa respon badannya di luar apa ya di luar pikiran juga bahwa oh ada alergi obat ya aku nggak tahu gitu. Oh ternyata hmm. ada alergi obat. Oke 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 oke. Oke oke, thank you Melinda. Ya, Juga kayak Melinda kayak wah, aduh masih ini. Maksudnya kayak aku juga tahu gitu kan, Melinda juga biasanya dari sebelum-sebelumnya nggak ada kenapa-napa, makanya jadi kayak tadi tiba-tiba izin ke apotek, kayaknya there's something yang ini sih, kayak ada satu iya, masalah gitu. iya Oke. di dadak tadi. Oke, Hmm. ini aku boleh muter dulu kah? Iya, iya, Mau boleh ditanya? Melinda. Oke, Iya. saya muter Oke, sebentar thank ya. you Melinda. Oke, thank Hmm. you. Oke, baik. Kita kembali ke materi nih. Iya, tadi ini adalah tugasnya teman-teman di breakout room pertama kalian ya. Nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya juga akan ada breakout room yang lain. Nanti silahkan dipelajari atau disiapkan nih mentalnya. Oh, seperti itu ya ternyata breakout room.
Oke. Nah, yang saya inginkan adalah saat ini masing-masing perwakilan kelompok, ada beberapa kelompok di sini. Coba sebutkan nih job desk admin yang udah kalian kelompokkan. Kemudian simpulkan apa aja yang kamu peroleh dari tugas tersebut. Oke, saya akan lihat dari listing. Di sini kalau nggak salah ada, ini kan ada taksido, ada istri fighter, DCT ya. Terus Nakama dan Fantastic Four dan Dream Come True ya. 7 ya. 7 benar? Oke, kita mulai dari bawah nih. Yang saya lihat banyak taksido. Boleh perwakilannya taksido siapa? Langsung mengajukan diri nggak masalah ya? Iya, halo Kak. Halo, Mungkin siapa? saya dari perwakilan Taksido. Oke, halo. Kenalkan siapa namanya? Nama saya Rio dari Taksido. Oke, yuk silakan langsung. Tadi hanya ada beberapa jenis pekerjaan yang kita bahas bersama, yaitu admin logistik dan purchasing Kak. Di Arkon Beton Abadi. Untuk job desk-nya ini dikelompokkan Kak, atau disebut aja. Disebut aja dulu. Untuk job desk-nya yang pertama itu update stok barang persediaan pabrik. Oke, good. Lalu ada berkoordinasi dengan vendor agar terkirim setiap tepat waktu. Nah, lalu membuat surat jalan dalam setiap pengiriman. Lalu berkomunikasi dengan tim penjualan, produksi, dan departemen yang lainnya. Lalu melakukan penilaian terhadap karyawan, melakukan dan memahami perjanjian kerja atau kontrak, dan melakukan proses rekrutmen. Seperti itu, Kak. Sorry ada bocor. Manajer bisa tolong? Oke, thank you. Oke, terus kesimpulannya kamu dapat dari tugas tadi apa sih? Dirimu dan teman-teman. Pada pekerjaan ini, Kak. Ya. Pada admin logistik dan purchasing ini sebenarnya suatu admin ini pekerjaan admin yang dibutuhkan dalam industri tersebut harus melakukan berbagai macam pekerjaan yang sudah saya sebutkan tadi. Oke. Itu aja. Ada lagi? Udah, Kak. Oke, baik. Oke, terima kasih Kak Rio. Oke, Kak. Good job, Sama-sama, thank Kak. you. Yes. Oke, appreciate buat Rio ya. Tutornya jangan lupa kasih tepuk tangan nih. Oke, next kita ke tim. Ini saya scroll dari bawah aja biar namanya langsung. Berarti next adalah tim istri. Ada tim istri. Siapa yang mau jadi perwakilannya? Oke, mana? Istri, ini ada banyak di sini nih. Yuk, siapa yang mau jadi perwakilan? Boleh langsung dibuka open mic aja. Ayo, 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 ayo. Siapa? Oke, saya skip dulu. Atau siapa tuh tadi? Siapa yang open mic? Ayo, istri Boleh siapa? saya, Kak? Siapa tuh? Ayuning Sekar. Oke, good. Yuk, Iya, Kak. langsung aja. Ini ada dari PT Gideon Jaya, posisi staff admin HRGA, job desk-nya membuat prosedur dan instruksi kerja yang berhubungan dengan operasional perusahaan, membuat KPI untuk masing-masing divisi, bertanggung jawab dalam hal HR termasuk administrasi, payroll, BPJS, KPI, PPh 21, SP, kontrak kerja, training, penilaian, dan lain-lain.
bertanggung jawab dalam urusan legalitas atau perizinan termasuk pelaporan berkala kondisi perusahaan, bertanggung jawab atas keperluan kantor dan pengelolaan petty cash, melakukan pengarsipan dokumen, input data, penyiapan laporan dan pengumpulan data, membantu administrasi dokumen pembelian dan pajak, membantu administrasi dokumen pergudangan termasuk stok, surat jalan, work order, stock take, dan lain-lain. Berkomunikasi atau berurusan atas nama perusahaan dengan pihak ketiga atau dinas termasuk telepon, email, pertemuan, lisan, surat menyurat, bersedia mengikuti atau memberikan training sesuai kebijakan perusahaan, tugas administrasi lain untuk mensupport operasional perusahaan sesuai SOP peraturan perusahaan. Oke, Itu job terus desk-nya, Kak. dan simpulannya dari tugas yang kamu kerjakan apa? Simpulannya, cakupan sebagai staf admin HRGA itu banyak job desk-nya, Kak. Tidak hanya termasuk ngurusin absensi, payroll, dan lain-lain aja, tapi sampai berhubungan dengan pihak ketiga atau Vendor. vendor gitu, Kak. Masih Oke. banyak lagi job desk-nya. Oke, good. Sih, Very good, Kak. Ayuning. Ini Sekar, Ya, Ayuning ya itu. Iya, Oke, Kak. very Thank you. good. Very good, thank you sudah share. Kayak apresiasi buat Sekar ya. Terus kita masuk ke next ke tim ini fighter. Mana fighter? Siapa di sini? Oke, tim fighter. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang ya fighter. Maaf. Oke, baik, Kak. Oke, halo. Ina. Iya, silakan. Baik, Kak, perkenalkan saya Yogi Firmanda, perwakilan dari Fighter Squad, yang mana anggota saya ada 5 orang, berenam sama saya. Oke, yuk langsung aja. Jadi job desk admin yang sudah kami kelompokkan itu adalah saya ambil langsung kesimpulannya, itu rata-rata menjaga hubungan baik antara sesama karyawan, terus menjaga kesehatan, uh, terus bertanggung jawab dalam pelayanan administrasi karyawannya juga, Kak. Lebih menghandle terkait keselamatan dan kesehatan karyawannya, terus melakukan kegiatan-kegiatan administrasi expert, seperti data-data ke karyawan, absen, terus mutasi dan penonaktifan. Terus melakukan kalau seandainya butuh pelatihan-pelatihan juga terus melaksanakan proses pelatihan dalam pengembangan karyawan. Mungkin itu saja, Kak. Oke, good job dari Yogi ya. Terima kasih untuk sharingnya Yogi. Oke, next kita ke grup di sini di list saya ada Nakama. Buat Nakama Tachi. Ayo, siapa yang mau dari Nakama? Baik, Kak, Ya. saya Kak. Perkenalkan saya Ahmad Sidik dari Squad Nakama. Jadi Ini ada kelompok orangnya nih. Oh, ada, oke. Ya, jadi kelompok yang kami temukan yaitu pertama tugas yang 5 loker yang kami kumpulkan itu memiliki kesamaan. Yang pertama dalam tugas administrasi bertanggung jawab untuk administrasi presensi. Kemudian dalam pengadaan barang juga untuk bertanggung jawab membuat laporan dan maintain data berkala terkait barang-barang dan alat-alat perkantoran. Kemudian untuk perekrutan itu untuk support mendukung proses rekrutmen, pelatihan dan pengembangan karyawan. Untuk manajemen karyawan itu ada bertanggung jawab mengelola gaji atau payroll, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sudah, Kak. Oke, berarti tadi udah langsung job desk dan ada pengelompokan ya. Ya, terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya belum buat sih, Kak. Kira-kira apa? Langsung aja.
kira-kira sih yang jelas memanage apa ya, mengatur administrasi barang, perekrutan dan manajemen karyawan. Oke, sip, very good. Walaupun mendadak, terima kasih banyak untuk Sitik ya dari tim rekaman. Oke, thank you. Terus kita next ke di list saya ada di City ya. DCT, di City. Bacanya apa? Oh, Dream Come True Iya, ini singkatan. DCT. Oke, silakan siapa nih? Dream Come True. Oke, saya perwakilan dari Dream Come True, Thomas. Oke, halo. Oke, halo Kak. Sebelumnya aku mau menjawab yang di itu tadi ya, job desk admin yang sudah kami kelompokkan. Yang pertama itu ada rekrutan, lalu yang kedua pelatihan dan pengembangan karyawan, administrasi presensi, dan mencatat keterlambatan. Ini pekerjaannya staff HRGA, dan yang kedua nama pekerjaannya itu admin HR. Lalu job desk-nya mengurus administrasi yang berhubungan dengan HR seperti PKWT dan atau PKWTT dan lain-lainnya. Lalu juga ada staff atau HR yang mana tugasnya melaksanakan proses administrasi berupa penggajian, lalu daftar update data pegawai BPJS, lalu mengelola perjanjian karyawan termasuk semua dokumen terkait yang tadi itu, dan menjaga komunikasi yang baik dengan karyawan. Oke, yang selanjutnya admin finance dan accounting, di mana tugasnya melakukan koordinasi dengan PIC payment, lalu melakukan filing arsip dokumen, review dokumen pembayaran, transfer non-online. Lalu ada admin HR juga, yang mana job desk-nya melakukan proses seleksi dan rekrutmen, mutasi, promosi, penegakan disiplin. Berdasarkan job desk tersebut, kami merangkum tugas administrasinya, yaitu adalah pendaftaran BPJS, terus menyusun daily schedule, lalu rekap absensi karyawan, menghubungi kandidat yang akan diinterview, lalu menyusun PKWT dan atau PKWTT, lalu merapikan dokumen pembayaran. Seperti itu, Kak. Oke, very good dari Thomas. Oke, thank you untuk sudah menjadi perwakilan dari teman-teman tim Kapten. Oke, very good Thomas. Dan tim terakhir ya, kalau saya keliru mohon dikoreksi. Ini dari tim Fantastic Four. Oke, Fantastic Four yang jumlahnya tidak 4 orang. Yes. Halo Karina, selamat malam. Perkenalkan, Halo. ya perkenalkan saya Dea, perwakilan dari teman-teman Fantastic Four Squad 4. Oke, yuk. Jadi kami tadi searching terkait kami menemukan 7 posisi pekerjaan di job street dari berbagai macam industri, ada food and beverage, terus ada pengemasan, ada property developer, manufacturer, dan sebagainya. Dan semua posisinya sama, yaitu adalah admin HR and GA gitu. Nah, terus untuk job desk-nya sendiri, secara keseluruhan yaitu memiliki job desk dari tugas administratif, yaitu mengelola data-data yang berkaitan dengan database karyawan, kemudian juga mengelola data-data administrasi lainnya, pendukung, untuk mendukung atau mensupport dari fungsi dari divisi SDM itu sendiri. Selanjutnya juga mengurus terkait surat menyurat ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan untuk perizinan ke pemerintah gitu. Lalu selanjutnya ada pengadaan barang, di mana di sini fungsinya untuk GA, yaitu untuk mengelola inventaris dari kantor seperti itu, kemudian juga mengelola fasilitas kantor, di mana membuat laporan-laporan yang berkaitan dengan general affair. Terus selanjutnya ada juga job desk yang berkaitan dengan rekrutmen, di mana mensupport dari fungsi dari rekrutmen, yaitu memastikan dokumen-dokumen dari database yang melamar pekerjaan di perusahaan, kemudian juga manajemen karyawan, di mana menyiapkan terkait event-event manajemen seperti traveling yang dari perusahaan, kemudian juga training dan sebagainya. Lalu ada event manajemen seperti kalau untuk manajemen karyawan itu yang berkaitan seperti training, kemudian untuk event manajemen yang berkaitan dengan akomodasi perjalanan, lalu ada tugas administratif lainnya.
Kemudian berdasarkan dari hasil kesimpulan Fantastic Four, tim kami yaitu adalah di setiap posisi di beberapa industri ini memiliki fungsi yang sama, memiliki pekerjaan yang sama, yaitu yang sudah saya sebutkan sebelumnya, seperti tugas administratif, rekrutmen, kemudian juga manajemen fasilitas dan pengelolaan kantor dan sebagainya, hanya disesuaikan dengan dari industrinya saja, yaitu di masing-masing perusahaannya bergerak di bidang apa gitu. Sekian dari kami tim Fantastic Four. Terima kasih Kalina. Oke, very good. A clear concession. Oke, terima kasih dari Fantastic Four dan dari Arti ya. Oke, apresiasi buat teman-teman yang sudah open mic dan open kamera nih untuk menjawab dan jadi perwakilan. Nanti berikutnya masih ada giliran lagi. Semoga teman-teman yang lain juga cukup berani ya untuk tampil nih nanti. Oke, very good untuk teman-teman. Yuk, applause buat kalian ya. Baiklah, karena tadi sudah di-share, tadi ada closing statement atau kalimat penutup yang bagus, jadi rata-rata kita langsung masuk ke stage berikutnya. Nah, tugas admin HRGA, tugas administratif pengadaan barang, pengelolaan fasilitas kantor, tadi ada juga ya dari finance, ada dari tim supply chain, ada yang dari industri yang berbeda, memang memiliki garis besar bahwa mereka punya pekerjaan yang sama nih. Tapi disesuaikan tambah-tambahannya itu sesuai dari industri maupun dari spesialisasi di bidangnya itu seperti apa sih? Apakah admin finance kah, admin sales kah gitu. Tapi rata-rata garis besarnya adalah administrasi, terus ada pencatatan gitu ya dan pengelolaan data. Nah, di sini kita lihat tugasnya. Kalau kita tadi fokus lagi, karena tadi itu admin secara general, kalau kita fokus lagi bahwa di sini sebagai tugas seorang admin di HRGA, itu ada 3 pokok nih. Di nomor 1 ada tugas administratif, ada 11 poin, di sini ada surat menyurat, sortir dan distribusi, kemudian korespondensi email, mengetik dan isi dokumen, form, mengedarkan ya, jadi kamu kirim form, pembuatan laporan, input data ke sistem, pengarsipan dokumen, pengelolaan database, updating atau memperbarui database, dan mengirim barang. Ini administratif sekali, ini adalah suatu proses-proses umum. Kemudian yang kedua adalah pengadaan barang atau bisa disebut purchasing. Nah, pengadaan barang apa aja sih? Mencatat nih, catat dulu kebutuhannya apa. Cari vendornya, analisa vendornya itu apa. Jadi kalau teman-teman yang belum familiar, apa tuh vendor? Jadi vendor itu adalah sumbernya, tokonya gitu, tokonya atau penyuplainya gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini negosiasi dengan vendornya. Kamu nego dong harganya gimana, bisa turun nggak, bisa murah nggak kalau banyak gitu. Kemudian yang keempat adalah membuat laporan proposal ke pihak manajemen. Jadi karena ini kamu belanja menggunakan uang perusahaan, kamu wajib dong lakukan. Terus yang kelima adalah menjaga komunikasi baik dengan vendor. Karena kamu sudah meminta bantuan barang, tentu kamu menjaga komunikasi supaya tadi ya bisa misalkan siapa tahu dapat bonus, siapa tahu dapat pengurangan biaya atau dapat service yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah mengelola fasilitas kantor nih. Nah, di sini ada pencatatan inventaris kantor. Ini melakukan updating secara berkala. Kenapa? Karena inventaris adalah aset. Inventaris itu apa sih, Kak? Ini bahasanya inventaris itu peralatan. Peralatan atau aset kantor. Kemudian melakukan pemeliharaan dan pelaporan inventaris yang tadi ya dipelihara karena asetnya itu ada dan dilaporkan juga, oh ini awet, ini masih tidak terjadi suatu kerusakan. Kemudian mengelola office supplies. Office supplies itu kelengkapan kantor. Di sini ada pantry dan ATK. Pantry itu apa? Pantry itu dapur kecil. Dapur kecil yang tidak bisa dipakai untuk memasak atau ada kompor. Secara deskripsi bahasa Inggris seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mengawasi pinjaman fasilitas kantor. Karena kadang-kadang fasilitas kantor itu bisa dipinjam kok. Contoh minjem mobil, contoh minjem speaker itu bisa. Tapi tentu saja ketika dipinjam oleh karyawan wajib kembali secara utuh tanpa kerusakan. Nah, ini tugasnya teman-teman admin adalah mengecek itu. Ini udah dipinjam, tetap utuh nggak? Balik laginya sama nggak? Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk perekrutan, ini yang sering didengar ya.
tadi ada juga yang udah disebutkan oleh teman-teman yang sharing. Perekrutannya apa aja sih? Infografis lowongan kerja, kalau yang masih pakai poster, terus menerbitkan lowongan pekerjaan, tracker rekrutmen, terus berinteraksi nih dengan kandidat untuk opening ya, untuk briefing awal, kemudian invitation interview, itu undangan interview setelah kamu koordinasi dengan user-user, kemudian compliance check. Untuk beberapa posisi bisa jadi compliance check-nya tidak di kalian, ini untuk compliance check sederhana. Jadi compliance check itu apa? Background check kalau bahasa sederhananya. Apakah dia comply atau patut secara hukum atau tidak. Bentar. Oke. Ada ambulan di depan. Oke, terus manajemen karyawan. Manajemen karyawan apa aja sih? Di sini ada mengelola form evaluasi performance karyawan. Jadi form evaluasi performa karyawan gitu. Terus kemudian ada pembaruan kontrak, schedule atau penjadwalan training internal, mengelola absen, cuti, izin lembur, menangani exit clearance. Exit clearance apa lagi nih Kak? Exit clearance ya, kalau kalian tahu keluar berarti benar. Itu adalah dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum orang benar-benar resign atau keluar dari perusahaan. Jadi dicek dulu nih, dia udah ngembaliin barang belum? Surat resignnya udah ada belum? Disetujui sama atasan nggak? Ada utang nggak? Dan lain-lain. Terus mengelola kebutuhan administrasi karyawan. Yang terakhir adalah di event management. Event management apa aja sih? Ini ada organisasi event online dan offline. Ini kayak town hall. Town hall itu apa? Kalau town hall itu adalah meeting bersama. Jadi town hall ini bahasanya kalau secara harfiah atau sejarahnya di bahasa Inggris town hall. Jadi ketika satu orang berkumpul bersama-sama di lapang, di kota, itu untuk memutuskan suatu atau membahas hal besar secara sejarahnya begitu. Dan memang dipakai harfiahnya town hall meeting adalah ketika ini ada di korporasi nih, kita akan meeting akhir tahun membicarakan tentang pencapaian perusahaan misalnya, atau misalkan tentang checkpointnya seperti apa. Nah itu yang disebut dengan town hall. Kemudian ada gathering ini lebih informal lagi, tidak berbentuk tadi ya, tidak merupakan pembahasan catatan perusahaan, target atau lain-lain. Gathering ini jauh lebih informal, lebih rileks biasanya untuk merekatkan engagement ya, atau engagement karyawan. Nah kemudian ada rapat internal antar divisi. Jadi lebih kecil lagi skupnya, tapi untuk hal-hal yang besar. Kemudian ada juga menyiapkan kebutuhan dan alat-alat, membuat undangan dan memberitahu karyawan terkait nih, dan kemudian memastikan kelancaran acara. Ini untuk event management. Oke, kemudian yuk. Nah, dari 6 job desk ini, kira-kira dari yang sudah saya jelaskan, mana tugas yang seperti ini kamu paling suka? Boleh langsung ditulis di chat. Oke, macam-macam ya. Ada admin, ada rekrut, ada ini semua tugas admin sih. Tapi kebanyakan di sini administratif dan perekrutan ya. Malah nomor 1 administratif, kedua sepertinya perekrutan, terus ada eh, manajemen dan manajemen fasilitas kantor dan manajemen karyawan. Oke, baik. Oke, good. Terima kasih untuk jawabannya. Yuk kita ke slide berikutnya.
opsi. Nah, kalau menurut kalian mana tugas yang belum tergambar sama sekali? Dari pikiran tuh nggak kebayang ini apaan sih? Kira-kira seperti apa? Event management, pengadaan barang, oke, manajemen karyawan, 5, 6, 5, 6 lagi, pengadaan barang, oke, 2, oke, 2, 5, 6, 2, 3, oke, oke, Eh, oke, 2, 5, di sini mayoritasnya. Oke, memang untuk yang 2, 5, dan 6 ini mayoritas kalau untuk pengadaan barang itu biasanya ada di tim supply chain atau general sales, itu pembelian barang. Ini skill yang sedikit berbeda. Nanti teman-teman akan dijelaskan lebih detailnya ketika ada topik selanjutnya. Untuk yang manajemen dan event management, mari kita lihat dulu ya. Manajemen dan event management sebenarnya ini kalau untuk yang poin 4 di manajemen karyawan, ini bisa jadi basic 4 dan 6, tapi 1, 2, 3, dan 5 bisa jadi setelah kamu agak terbiasa mengelola absensi, kebutuhan, atau schedule-schedule itu nanti kamu akan diberikan yang lain. Jadi ini terkait tentang misalkan nih orang setelah masuk ini ngapain aja nih. Dia dievaluasi, dia perlu kontrak, dia perlu training. Kemudian kalau keluar dia diapain, terus dia butuh administrasi apa aja. Jadi ini manajemen karyawan adalah ketika mereka sudah ada di dalam perusahaan. Iya dong, kamu nggak mau, masa nggak diurusin juga nih, saya butuh dinilai, kontrak saya belum diperbarui, saya butuh training, absensi cuti, izin lembur saya gimana nyatanya, kalau saya keluar gimana. Nah, itu jadi ini di bagian manajemen karyawan. Kalau di event management ini bayangannya kamu jadi IO, kamu jadi IO internal. Nah, IO internal ini teman-teman yang pegang ya seperti oh ngapain aja sih organisir event, bikin undangan, alatnya butuh apa aja, dan oh ini mesti lancar ya. Nah, kurang lebih event management itu seperti itu. Gitu. Oke, kita next ya. Ini ada sebuah quote nih, seorang yang ahli di suatu bidang awalnya juga tidak bisa sama sekali. Jadi jenius sekalipun yang memang dia lancar gitu, oh kayaknya dia gampang banget untuk masuk ke situ. Itu juga mulainya dari nol. Gak ada yang namanya bayi tiba-tiba lari gitu. Dia juga mulai dari merangkak dulu, bahkan dari tidur. Oke, nah jangan khawatir nih nanti untuk untuk semua yang tadi dan semua yang kamu bingungkan tadi, ini mulai dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini semua akan dipelajari di program Talenesia ini. Nanti teman-teman akan bertemu dengan mentor lain, maaf, SMI lain atau subject matter lain, pengajar lain gitu ya. Nanti juga akan dibimbing oleh teman-teman tutor di sini untuk pengerjaan tugasnya. Nanti juga teman-teman akan dibimbing oleh teman-teman mentor untuk coachingnya, untuk pendalaman dari soft skillnya teman-teman, untuk melihat posisinya sekarang saya gimana sih? Saya perlu apa ya supaya saya bisa achieve atau bisa menuju target yang saya harapkan? Realistis nggak ya? Achievable kah? Bisa nggak ya? Nah, jadi nanti kita akan melihat dan kita akan pelajari semua di program Talent Asia. Nah, kita lihat ini next keterampilan yang diperlukan di admin RGA untuk melihat jenjang karirnya nih ya, jenjang karir seorang admin. Nah, contoh ini adalah keterampilan yang diperlukan oleh staff. Jadi dari admin itu di atasnya staff HR itu keterampilan terkait pekerjaan di sini ada rekrutmen, manajemen karyawan, payroll. Kalau teknologi atau teksnya itu ada di Excel misalnya contohnya, HRIS, kemudian email. Dan untuk sikap kerja di sini ada teliti, komunikatif, dan sabar. Ini lebih ke soft skill. Nah, oke.
Kan tadi teman-teman udah ada di Brigatroom, sudah lihat nih loker yang sudah dirangkum. Nah, kira-kira kalau melihat sekilas dari apa yang dibutuhkan, kemudian dari apa yang udah kalian analisa, tuh keterampilan apa aja sih yang dibutuhkan? Yuk bisa langsung tulis di chatroom. Kira gimana? Oke, teliti. Komunikasi, inventaris, hard skill terutama Microsoft Office, surat menyurat, komunikatif, oke. Ada lagi? Terampil, time management, rumus Excel, oh langsung detail, pivot, VLOOKUP, adaptif, sabar, multitasking buat mental, oke. MS Office, oke. Tanggung jawab, good. Teliti, oke. Time management, jujur, disiplin, oke, baik. Ya, kalian sudah bisa merangkum nih ya beberapa, tadi saya lihat ada soft skill maupun hard skill atau keterampilan yang memang secara karakter maupun keterampilan yang memang secara keilmuan. Oke, very good. Buat semuanya yang sudah menjawab, sudah tergambar ya, berarti sudah membaca nih, oh loker itu rata-rata seperti apa. Nah, ini nanti, kan tadi sudah kalian tulis juga, ini adalah contoh pemilihan dan pemilahan skill dari sebuah lowongan kerja. Ada dua, di sini ada teknis dan non-teknis. Teknis itu kita sebut hard skill. Tadi lihat ada bisa MS Office, bisa rumus gitu. Terus kemudian tahu aset perusahaan kayak apa, skill pembuatan undangan poster atau gambar, misalnya oh pakai Canva, oh pakai apa, jangan Canva deh, ada Photoshop misalnya. Terus kemampuan bahasa asing, biasanya ada bahasa Inggris bisa nggak, atau Mandarin, atau Korea. Nah, itu. Kemudian soft skill-nya apa? Tadi sudah disebut juga, teman-teman lihat tadi ada, oh bisa kerja sama dalam tim, komunikasi, terus disiplin, jujur. Nah, ini adalah beberapa keahlian yaitu non-teknis alias soft skill. Jadi ini kembali ke karakteristik teman-teman. Nah, yuk coba nih. Tadi sudah ada yang dicampur, coba sebutkan keterampilan teknis atau hard skill dari yang sudah kalian rangkum. Coba kita presentasikan atau coba langsung jawab di chatroom. Kalau ada yang mau presentasikan, boleh langsung open mic, kamu bisa langsung ngobrol, karena ini juga salah satu soft skill ya untuk latihan, untuk bicara. Kalau misalkan ada yang, kayak saya di chatroom aja, itu juga tidak masalah. Yuk. Saya minta 2 orang aja untuk hard skill. Ada yang mau? Oke, siapa Fantastic Four ya tadi ya? Siapa ini? Michelle, boleh Michelle? Selamat malam Halo. Yuk. Kak Dina. Ya. Menurut pendapat saya, hard skill itu adalah kayak kita bisa untuk punya dari Microsoft Office, kayak Word, Excel, PowerPoint, dan kita bisa memiliki berbahasa asing. Iya, Kak. Ya, lalu? Oh, udah. Udah. Oke. Baik, thank you, Michelle. Terima kasih untuk sharingnya. Oke, sama-sama. Oke, ini sudah 1 orang dari Fantastic Four, thank you. Oke, ini sini Dream Come True, Yosea. Yuk, boleh Yosea langsung open mic? Kak Lina, terima kasih. Kalau dari saya, seperti sama kayak Kak Michelle sih sebenarnya. Kalau untuk hard skill yang harus dikuasai, menurut saya dari Microsoft Office, karena memang untuk job desk-nya sendiri kan berkecimpung di data-data ya. Jadi mungkin untuk Microsoft Office-nya itu akan lebih penting kayak di Excel, terus kayak untuk laporan-laporan mungkin bisa menguasai Microsoft Word, terus Microsoft PowerPoint juga. Terus
Kalau untuk hard skill yang lain mungkin kayak kan ada komunikasi dari antara ini sama karyawannya ya, si admin sama karyawan yang lain mungkin lebih ke apa namanya kayak Google gitu, apa namanya ya saya lupa, tapi kayaknya lebih ke seperti email terus Google Drive, Google Sheet dan lain-lain kayak gitu Kak Lina. Oh, oke, surat menyurat gitu ya. Iya. Kalau dicontoh. Oke, very good untuk hard skill-nya. Terima kasih banget untuk dua orang tadi ya, dari Michelle dan Yosea. Thank you. Ini salah satu latihan skill juga nanti buat presentasi ya. Jadi teman-teman yang lain nanti ditunggu ya untuk open mic dan open cam. Oke, good. Nah, jadi hard skill, nah ini dia yang tadi sudah disebutkan. Ini yang diperlukan oleh admin, ada beberapa. Di sini ada 6 yang kita akan ajarkan ya di Indonesia juga. Ini ada Microsoft Office, ada Google Workspace, kemudian ada Zoom dan Canva, kemudian ada surat perintah, pengarsipan dokumen, dan organisasi. Kemudian hard skill-nya apa aja sih? Nah, tadi kan hard skill ya, ini ada pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan keuangan, kemudian ada pengelolaan perencanaan. Soft skill. Sekarang coba lagi nih, kita presentasi lagi untuk 2 orang lagi. Di luar dari yang tadi ya, yang tadi ada yang sudah, oh langsung, oke, good. Soft skill, Mahfud Effendi, silakan, Fantastic Four. Saya ingin menjawab untuk soft skill yang dibutuhkan admin ya Kak. Oke, silakan. Itu, salah satunya itu harus bisa komunikatif, lalu mampu berkoordinasi dengan rekan kerja yang lain, bertanggung jawab, teliti, lalu mempunyai time management yang baik. Kayak gitu sih Kak. Oke, very good, Mahfud. Terima kasih banyak. Oke, nice. Oke, berikutnya. Wah, ini ada 2 orang sekaligus. Sebentar, tadi siapa ya? Oh, hilang sekarang. Oke, 1 orang siapa? 1 orang lagi. Tadi sudah ada dari Fantastic Four. Oh, ada. Safitri tadi udah ya? Ya kan? Safitri tadi udah. Oke, yang lain boleh. Maaf ya, saya pengen denger yang lain dulu. Oke, next siapa? 1 orang lagi. Saya pengen dengar dari 51 nih. Bahkan nih ada yang sudah mau 2 kali. Berarti tadi awal saya 7. Oke, ini Thomas. Thomas tadi udah. Kamu tadi yang ada di sana. Saya masih ingat. Thomas, ayo di CT ini sudah ada lagi. Ayo, jangan 8 orang, 9. Ini ada 51. Oke, Arida, yuk. Langsung open mic. Untuk soft skill yang dimiliki khususnya di bagian admin itu salah satunya detail ya, karena kan berhubungan dengan data atau pengarsipan yang seperti itu. Terus manajemen waktu juga, sama kerja sama tim juga sih Kak. Oke, very good Arida. Terima kasih banyak untuk presentasinya. Thank you untuk Arida dan Mahfud tadi. Very good job. Yuk kita langsung ke slide selanjutnya ya. Sudah berapa nih tadi? 8, 9, 10, 11, 12 ya. Oke, soft skill yang akan diperlukan nih nanti. Apa aja sih? Ada komunikasi tadi ya. Kolaborasi, critical thinking atau berpikir kritis, time management, literasi. Jadi membaca tidak hanya membaca saja, tapi kamu bisa memahami makna ya. Literasi itu tidak hanya membaca, tapi kamu memaknai maknanya apa. Terus numerasi kamu memahami bahwa angka ini maksudnya kemana. Tidak hanya hitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Terus apa? Nah, 2 itu apa? Berupa 2 barang kah? 2 harga kah? Atau lain-lain. Oke. Ini boleh kita ketik di chat room nih. Dari 6 soft skill ini ada komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, time management, literasi, dan numerasi. Mana yang kamu rasa masih lemah dan mana yang kamu rasa keunggulan kamu. Boleh langsung di chat room.
Mana nih? Ya terus lagi diketik. Oke. Apa aja yang kamu rasa saya belum bisa? Lemah numerasi, unggul komunikasi. Oke. Aradia. Ini Cynthia apa nih? Kolaborasi apa? Lemah atau kekuatannya? Yogi manajemen waktu. Yang unggul itu yang lemah numerasi. 34 pengembangan. Oke, lemah komunikasi, kolaborasi. Wow. Unggul numerasi, lemah komunikasi. I think ya, oke. Komunikasi lemah dalam pikir kritis, keunggulan time management. Lemah time management, unggul pikir kritis. Kebalikan deh ya. Oke. Sifat satu kritikal, unggul. Oke. Masih lemah kritikal tinggi, unggul komunikasi. Oke. Manajemen numerasi, numerasi, komunikasi, literasi, unggul, kolaborasi. Oke. Literasi, namanya di berpikir kritis. Oke. Critical thinking, literasi, kolaborasi, komunikasi. Oke, oke, ternyata macam-macam dari kombinasinya ya. Ada yang ternyata bisa apa? Satu teman-temannya ada yang itu lebih unggul, malah di teman lain ada yang itu adalah sebuah kelemahan. So disinilah nanti tempatnya buat semuanya di kolaborasi nih sebagai tim. Oke, yuk tadi ada lagi nih teman-teman yang ada sharing dikit pengalamannya. Boleh tadi selain yang 2 orang, apakah ada lagi yang sudah pernah jadi admin? Tadi ada di awal kan ada kan ya. Ya, siapa nih? Boleh, siapa? Ya, saya boleh langsung open mic aja. Ya Kak, terima kasih Kak Lina. Saya mau bertanya di slide yang sebelumnya. Untuk berpikir kritis itu sebenarnya tolak ukurnya itu apa sih Kak? Biar bisa kayak apa ya? Itu bisa berpikir kritis itu tolak ukurnya itu apa? Bisa dikatakan berpikir kritis. Oke, critical thinking ya. Oh, very good question. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, critical thinking itu dia seperti apa sih? Ini adalah ketika kamu sudah bisa menemukan jawaban, sudah bisa membaca suatu kesimpulan dari suatu perihal, itu kan kompleksitas yang berbeda. Oh, dan yang satu itu, kedua maksudnya apa? Itu nggak ikut-ikutan dengan opini lain. Misalkan dalam sebuah kotak ada 2 kotak biru dan merah, kemudian di tengahnya disatuin. Kalau kamu kritis, berarti apa? Oh, yang di tengah ungu ya. Tapi kalau tiba-tiba ada orang lain yang bilang, enggak kok itu cuma merah sama biru. Nah, kamu hanya ngikutin, oh iya itu merah dan biru. Nah, di situ critical thinkingnya malah nggak kelatih. Itu kan ungu. Itu kan ungu, ya sudah jawab belum. Gitu. Jadi memang kemampuan untuk melihat bahwa oh, ada suatu kesimpulan yang berbeda atau ada suatu sudut pandang berbeda, di situ kamu mampu mengeluarkan idemu ya untuk berpikir atau untuk memecahkan masalah. Jadi kalau bisa dibilang ini standarnya di mana? Standarnya bisa jadi beda-beda ya, tergantung dari kapasitas berpikir tiap orang atau level pembicaraan yang dilakukan. Gitu. Jadi kalau misalkan seorang profesor ya yang udah benar-benar tinggi banget, bisa jadi pikiran saya atau cara bicara saya sangat sederhana nih. Jadi itu belum critical thinking. Jadi itu saya tidak bisa bilang langsung levelnya di sini ya. Saya tidak mau judging sebuah level karena ini hal yang abstrak ya. Jadi critical itu kamu bisa memikirkan atau membaca suatu hal yang abstrak jadi suatu prinsip. Kurang lebih seperti itu ya yang saya. Ya, oke Kak. Terima kasih Kak Lina. Yes, you're welcome. Oke, yang tadi nih ada yang mau sharing yang sudah pernah jadi admin atau yang sedang. Mana atau yang tadi 2 tadi siapa ya? Maaf, saya lupa tadi. Yogi, oke Yogi, Yogi, halo Yogi. Ya silakan Yogi. Oke Yogi silakan. Iya. Nah,
Baik Kak, sesuai dengan apa-nya. Di sini saya juga berbagi sedikit sharing pengalaman aku baru ketika menjadi admin ya Kak ya. Di sini saya tidak berbicara menjadi admin di suatu perusahaan, tapi saat ini saya sedang menjalankan eh, bisa dibilang staf di bagian pelayanan administrasi masyarakat di instansi pemerintahan ya Kak ya. Oh, oke. Nah, di sini pengalaman ketika saya pertama di bagian admin pelayanan tuh ya sedikit gugup ya Kak ya. Karena berbanding saya tidak pernah menjadi admin sebelumnya gitu kan. Ketika itu kita diberi tugas di bagian administrasi pelayanan masyarakat. Nah, di situ tantangan saya selama menjadi admin itu gini Kak, saya mencoba menyusun kembali dan menata kembali administrasi yang telah terjadi selama ini Kak, yang saya rasa kurang tertata. Berarti bukan dibilang selama ini di instansi tersebut administrasinya anjlok, bukan gitu ya. Saya ingin mendapat tantangan bagaimana administrasi di pelayanan tersebut menjadi lebih baik sebelumnya. Nah, di sini saya mendapat pengalaman akibat ketika kita tuh di bagian duduk di bagian pelayanan diberi tanggung jawab di bagian pelayanan ya Kak ya, administrasi pelayanan itu ketika kita tidak menguasai hard skill dan soft skill itu sangat berdampak dari segi pelayanan kita terhadap masyarakat Kak. Sehingga ketika kita salah menjelaskan suatu prosedural lah gitu kepada masyarakat, menyebabkan masyarakat itu berbalik marah kepada kita. Padahal SOP-nya sudah ada dan ketentuan-ketentuannya sudah ada, tetapi karena kita miskomunikasi dengan sesama teman-teman, kalau di pemerintahan ada kepala seksinya atau kasih ya Kak ya, sama pimpinan kita, itu menyebabkan kemarahan yang sangat fatal yang disebabkan karena miskomunikasi kita tadi itu Kak. Terus terkait hard skill, namanya kita di instansi pemerintahan tentu ada yang berkaitan dengan surat menyurat. Ketika kita tidak menguasai suatu item tersebut, ibaratnya seperti di instansi pemerintahan itu lebih ke Word lah gitu kan ya Kak ya. Itu berkaitan dengan surat menyurat. Ketika kita lambat, tidak menguasai cara mengetik cepat, itu berdampak kepada pelayanan kita kepada masyarakat tidak maksimal. Mungkin itu Kak pengalaman saya dan mendapat tantangan lebih ke depannya gitu ya Kak ya. Oke. Gimana di instansi saya ini ada satu admin yang bertugas memang betul-betul untuk mengelola bagian administrasi ini tanpa dicampur tangankan oleh kasih-kasih yang lain atau teman-teman yang lain yang tidak berkepentingan gitu Kak. Jadi lebih tertata, lebih baik lagi administrasi uh, dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih Yogi. Oh, unik juga nih ada yang di lembaga di pemerintahan juga. Maaf di bawah apa ya? Bidangnya apa ya? Kalau pelayanan administrasi ini di bawah kasih tata pemerintahan Kak. Pemerintahan. Iya, ininya apa? Kementeriannya apa? Saya di Kemenkeu. Pemerintahan kota Kak. Kalau kita itu Oh, oke. iya. Saya kalau apanya lebih detailnya itu OPD terenahnya itu adalah kecamatan Kak. Oh, Kantor iya. camat. Kantor camat. Oke, Pemda daerah ya. Oke, baik. Terima kasih Yogi. Tadi masukan yang bisa saya tangkap juga. Oke, terima kasih banyak untuk ceritanya nih, menarik sekali. Very good, ternyata ada teman yang sudah di sana tuh tadi udah mendengar ya bahwa oh pertama deg-degan juga nih gitu. Kemudian tantangannya adalah kalau di lingkungan pemerintahan maupun di admin tadi ternyata butuh kemampuan di MS Office ya, di Word,
Terus tadi ada teman-teman biar mempermudah surat menyurat pakai apa? Pakai Excel. Nanti teman-teman kalau ada yang belum bisa mail merge akan diajarkan mail merge biar suratnya mudah. Kemudian tadi juga ada udah berulang kali tadi disebutin Mas Yogi juga di sini ada komunikasi. Nah, ini tadi ada beberapa yang bilang saya belum bisa komunikasi, saya sudah bisa komunikasi dan saya masih belajar. Nggak masalah. Nanti semuanya kita akan latihan di sini. Yang penting teman-teman memang niat 100% untuk belajar di sini ya. Oke, very good. Terima kasih banyak Mas Yogi untuk sharingnya. Kak Yogi ya, maaf kok masih. Oke, nah terus gimana sih caranya untuk mengasah keterampilan ini? Cara ngasahnya di sini ada 6 di sini. Tentukan yang pengen dikembangin apa? Apa sih yang pengen kamu kembangkan? Dilatih, terus jadwalnya jelas, realistis untuk berlatih. Jadi jangan ada kayak gini. Sesimpel kamu apa ya, yang gampang relate. Contoh kamu pengen diet gitu. Ah, saya mau turun 15 kilo seminggu. Itu udah nggak realistis. Nggak, nggak, nggak realistis. Mau digimanain juga ya kecuali kamu nggak makan minum bisa jadi ya, tapi nggak juga sih gitu. Nah, terus manfaatkan sumber belajar yang ada. Jadi tidak perlu perfect kayak oh saya perlu kalau mau belajar perlu HP-nya iPhone misalkan, laptop saya Mac dan lain-lain. Nggak perlu. Sumber belajar yang ada kamu lihat itu cukup. Gimana habis itu? Selalu praktekkan keterampilannya. Ilmu tanpa praktek itu percuma. Praktek tanpa ilmu itu maling namanya. Kemudian minta feedback dari orang yang ahli karena apa kamu cross check ini sebenarnya saya sudah tepat belum ya? Kira-kira apa yang bisa dikembangkan lagi, diimprove lagi apa? Apa yang bisa kita sama-sama apa improvisasi lagi atau bisa membuat saya naik level. Dan yang keenam adalah konsisten. Konsisten ini, nah ini tantangan buat diri masing-masing. Saya juga perlu memberitahukan karena teman-teman ada di generasi yang nggak tahu nih, teman-teman ada yang generasi pandemi nggak ya? Kalau nggak generasi pandemi, biasanya juga ada yang generasinya sudah banyak sekali commerce atau sosial media. Bisa jadi konsistensi ini karena short term fokus, jadi akan sulit. Jadi di sini teman-teman perlu belajar poin yang terakhir, ini lebih ke soft skill, yaitu konsisten. Oke, jadi kurang lebih caranya gimana? Caranya ada 6 ini, cara mengasah keterampilan, tidak ada jalan pintas. Tadi di awal saya sudah bicarakan, bahwa yang pertama kalau kamu mau ikut di kursus ini adalah niatnya kuatkan, tidak ada jalan pintas, dan kamu memang komitmen untuk menyelesaikan. Oke? Oke, good. Oke, nah ada nggak sih jenjang karir sebagai admin HRJ? Yuk kita lihat. Ada. Admin juga punya jenjang karir. Nah, ini dari level di awal, bisa jadi berbeda ya, bisa jadi lebih tinggi lagi. Jadi admin HRJ itu bisa jadi admin, setelah itu naik ke staff. Di sini ada generalis, terus ke manager, atau bisa dari admin, tidak ada staffing, langsung supervisor, GA, atau head of GA. Jadi kalau di tempat saya dulu, dan itu awalnya di admin, kemudian staff, senior staff, supervisor, terus kemudian ada di manager, senior manager, kemudian general manager, dan di direktur. Posisi saya saat ini di senior manager. Jadi untuk jenjang karirnya itu berbeda-beda dari setiap perusahaan ya. Itu bisa jadi malah sebutannya bukan HR gitu, SDM. Di pemerintahan sih rata-rata sudah di Indonesia kan ya, dia tidak akan menulis HR tapi SDM. Nah, yuk 1 minute reflection di sini. Ini sudah closing di sini. Poin penting yang kalian dapat dari sesi ini tuh apa? Dan bagian yang masih bingung itu apa? Boleh ditulis di chat room, boleh hanya dipikirkan saja buat diri sendiri dulu.
Oke, kalau ada yang masih bingung, masih ada yang sudah didapat, silakan dicatat untuk refleksi di diri sendiri. Ini untuk pengembangan nih, kalian masih ada waktu untuk starting di pembelajaran berikutnya. Nah, jangan lupa gratitude gimana sih? Ya, silahkan hargai kalian, jangan lupa apresiasi diri kalian sendiri karena sudah menyempatkan nih dari jam 7 tadi dan bahkan saya terlambat 30 menit dan teman-teman masih bersiap siaga dari 51 masih tetap 51 orang. Luar biasa nih, masih stay di dalam ruang ini untuk belajar dan pengen tahu nih kita mau ngapain. Nah, hargai diri kalian, hargai waktu yang kalian sudah keluarkan, hargai juga nih pemikiran dan energi yang sudah kalian keluarkan bahwa oke, saya mau berkembang, saya mau belajar, saya mau bertumbuh, saya mau ke arah yang lebih baik dan saya melakukannya. Good job buat kalian. Oke, nah ini closing statement-nya. Ada yang tahu Dr. Seuss? Kalau ada yang nonton film kartun zaman kapan nih? Dr. Seuss itu suka ada di RCTI gitu. Itu film movie-nya aja. Nah, ini closing statement-nya adalah the more that you read, semakin banyak kamu baca, semakin banyak hal yang akan kamu tahu. Tapi semakin banyak kamu belajar, semakin banyak tempat di mana kamu akan pergi. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang kamu kurang pikniknya dari mana dulu nih? Gitu. Jadi kalau kamu makin banyak belajar juga kamu akan makin banyak dapat ilmunya. Kamu makin banyak tahu tempat-tempat lain. Oke, nah kurang lebih itu, sudah selesai dari saya. Oke, dari saya sudah selesai nih untuk materinya. Oke, makasih Iya, banyak. terima kasih banyak. Iya, Kak Jovita mana nih? Oh, oke. Halo? Ya. Oke, sip. Di tengah soalnya. Oke. Terima kasih banyak Kalina atas sesinya pada malam kali ini. Semoga ini teman-teman dapat ini ya apa ya? Semoga teman-teman belajar dapat insight yang berharga gitu ya dari kelas kali ini. Meskipun kelasnya baru pengenalan ya teman-teman ya, pengenalan profesi admin gitu. Nah buat teman-teman mungkin makin tercerahkan nih profesi admin itu ngapain sih gitu ya. Aku pengen si admin, cuman kayak aku belum terlalu tahu gitu. Tercerahkan gitu ya. Nah tadi itu juga studi kasusnya kayak nyari ini admin kan kayak lowongan admin terus kayak teman-teman lihat kualifikasinya terus kelompokin lagi. Nah biar teman-teman makin mantep gitu ya, teman-teman bisa lakukan itu berulang kali gitu. Jadi untuk mengetahui apakah teman-teman emang minat di situ atau enggak gitu. Nggak cuma posisi admin HR doang teman-teman. Teman-teman bisa banget kayak misalkan aku pengen lihat marketing deh. Nah itu teman-teman bisa tuh mulai dengan cari tuh kerjaannya di job posting gitu ya. Ya kalau urusan lamar nanti dulu gitu. Kita pengen tahu kayak teman-teman bener minat nggak sih sama posisi itu. Terus kayak lihat juga gitu ya. Kayak untuk posisi yang aku inginkan ini tuh job desk-nya seperti ini, berarti dia butuh kualifikasi seperti ini. Apakah aku sudah punya kualifikasinya gitu? Kalau emang aku if I want it bad enough, kalau misalkan kamu teman-teman bener-bener pengen kayak bener-bener pengen gitu ya untuk kerja di posisi tersebut gitu. Nah itu tuh teman-teman bisa mulai latih tuh punya kualifikasinya dari sekarang ya. Salah satunya dengan kalau ini kayak contohnya misalkan teman-teman emang niat di admin HR, teman-teman salah satu langkahnya adalah ikut course admin HR gitu kan. Course Talensia ini gitu yang mana itu ngajarin teman-teman tentang ada nanti tentang database, perekrutan gitu karena itu lumayan kecentang tuh. Jadi ketika teman-teman nge-apply ngelamar pekerjaan tersebut akan lebih kesempatan teman-teman diterima akan lebih tinggi karena teman-teman sesuai dengan kualifikasi job tersebut gitu. Itu aja sih. Jadi kayak untuk saat ini teman-teman kan udah jadi sama Kalina tuh tadi gitu ya. Udah dikenalkan profesi admin tapi teman-teman jangan berhenti, tetap cari tahu sendiri juga gitu ya. Materi akan diupload di LMS, jadi teman-teman bisa gunakan cara yang sama tuh dengan posisi lain juga nggak harus admin HR gitu ya. Nah mungkin sedikit spoiler nanti itu teman-teman di materi mentoring akan ada tuh kayak semacam pemetaan karir gitu. Jadi kayak akan ada di materi mentoring akan ada yang lebih dalam juga nih soal ini gitu sih. Itu spoiler ya, tapi teman-teman bisa mulai dari sekarang dulu sebelum materi mentoringnya sampai pertama gitu. Udah sih dari aku itu aja. Nah oh ya satu lagi sih teman-teman tadi kan ada sesi terakhir tuh poin refleksi gitu ya, mungkin bagi teman-teman yang kayak ngerasa tadi refleksi buat apa ya Kak Jessica ya gitu kayak ngeliat tadi ya tadi kayak Kalina ngeliatin
slide untuk poin refleksi gitu. Nah, gunanya itu buat teman-teman ini aja sih, kayak tadi menyimpulkan apa yang hari ini sudah teman-teman pelajari. Nah, sebisa mungkin refleksi itu sebenarnya sebisa mungkin teman-teman bisa juga tuh dengan catat gitu ya. Misalkan di buku teman-teman gitu ya, catat refleksi hari ini itu apa, atau catatan di mana, ataupun teman-teman bisa boleh banget kayak sharing di grup squadnya gitu ya, refleksi aku hari ini. Kenapa perlu dicatat teman-teman? Biar lebih mantap aja sih, maksudnya jadi kayak teman-teman jadi lebih ingat, oh tadi poin-poin aku udah pelajari, ini tadi Kak Lina ngajarin ini gitu ya. Jadi lebih terstruktur aja sih teman-teman. Gitu poin refleksinya. Terus poin gratitude jangan lupa untuk kayak ucapkan terima kasih ke dari teman-teman karena udah ikut nih dari awal sampai akhir, fokus ngedengerin materi yang diajarkan sama Kak Lina gitu. Nah, itu teman-teman juga harus kayak apa ya? Mengucapkan terima kasih kepada diri teman-teman sendiri gitu. Gitu aja sih. Jadi ya, gitu deh. Itu aja dari aku, pesan dari aku. Terima kasih teman-teman yang dari awal udah join sampai malam ini. Jangan ini ya, jangan pudar ya semangatnya. Nih kita masih lama. Teman-teman masih akan ketemu dengan Kalina juga di sesi selanjutnya gitu. Ketemu dengan aku lagi juga gitu. Udah sih dari aku itu aja. Jangan lupa nanti kalau misalkan yang belum selesai tugas yang di breakout room tadi, yang di breakout room tetap dikumpulin ya teman-teman ya, jadi tugas tuh. Nanti akan diupload ke LMS gitu. Udah sih dari aku itu aja. Aku ucapin selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Selamat malam Kak Jovita, terima kasih. Oke, teman-teman yang mau upload di LMS itu silakan untuk studi kasus 2 belajar 1 itu diselesaikan dulu ya teman-teman. Terus belajar mandirinya diselesaikan dan bisa diselesaikan dulu. Jadi memang harus berurutan gitu teman-teman untuk bisa mengakses mengirim tugasnya seperti itu ya teman-teman. Jadi sesuai urutan teman-teman. Di situ udah jelas sih keterangannya, silakan. Tapi kalau ada kebingungan bisa langsung hubungi aku ya teman-teman. Tuh, diingetin nama Kak Fajar. Jangan lupa ngumpulin tugas sebelumnya dulu ya, karena teman-teman akan nggak bisa tuh ngakses materi malam ini kalau tugas sebelumnya belum dikumpulin, gitu ya. Oke. Udah itu aja Kak Fajar. Ada lagi yang mau ditambahkan? Oh, Kak Mahfud. Sudah. Oke. Kak Mahfud ada yang pengen ini nih. Apa teman-teman kalau udah mau live boleh live duluan ya. Kak Mahfud bertanya nih, kenapa Kak Mahfud? Bertanya Kak. Jadi ini kan kita kan ngerjain secara kelompok kan di spreadsheet ya. Nah, kita ngumpulinnya itu kita copy ke Excel dulu masing-masing gitu ya berarti. Bagus pertanyaannya. Tadi aku ngerjainnya kelompok, terus ngumpulin gimana nggak Devita gitu ya. Nah, karena nih sebenarnya nggak apa-apa teman-teman kalau ngerjainnya kelompok, teman-teman mau diskusi secara kelompok lagi di grupnya, boleh banget gitu ya untuk nyelesain tugasnya. Tapi untuk pengumpulannya tetap sendiri-sendiri teman-teman. Jadi karena kalau misalkan nih cuma satu orang aja, udah dia satu perwakilan kelompok aja yang ngumpulin gitu ya. Nah, di LMS teman-teman nggak akan bisa lanjut gitu. Jadi kayak harus teman-teman sendiri yang ngumpulin gitu ya. Untuk bisa untuk masing-masing akun harus ngupload tugasnya untuk bisa lanjut gitu. Gitu sih. Udah menjawab ya Kak Mahfud ya? Oke, mantap. Ya sih. Kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman bisa istirahat ya. Jangan lupa istirahat. Iya, see you next time. Sampai ketemu ya. Jangan bosan-bosan.